Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang memahami karakteristik anggota Tata Suriah dengan dosen pengampu Ibu Ria Wulandari SPD MPD. Mata kuliah Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa. Sebelum kami menjelaskan pokok pembahasan, adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Fitri Halimatus Syaidah dengan NIM 14, Nadia Indra Rukmana dengan NIM 29, dan Ainin Jauharoh dengan NIM 24. Selanjutnya yaitu pokok pembahasan pada materi kali ini. Yang pertama yaitu mendeskripsikan teori pembentukan tata surya. Yang kedua membedakan planet dalam dan planet luar. Yang ketiga membedakan planet raksasa dan planet kerdil. Dan yang keempat atau yang terakhir mendeskripsikan benda-benda langit seperti asteroid, meteor, dan juga komet. Mendeskripsikan teori tata surya. Sebelum itu, apa sih tata surya itu? Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri dari sebuah bintang yang disebut matahari dan semua benda yang terikat oleh gravitasi. Benda termasuk 8 planet yang sudah diketahui mengorbit elips, 5 planet kerdil atau katai, 173 satelit alami yang telah diidentifikasi, dan jutaan benda langit seperti meteor, asteroid, komet, dan lainnya. Teori pembentukan tata surya menjelaskan bagaimana matahari, planet, dan satelit terbentuk dan dapat bekerja secara teratur dalam sistem. Teori-teori ini dikemukakan oleh para ahli melalui hasil dari berbagai penelitian, pengamatan, dan eksperimen. Hal tersebut dilakukan untuk menemukan teori pembentukan tata surya yang logis. Ada beberapa teori pembentukan tata surya yang banyak dikenal dan diakui. Berikut ini beberapa teori menurut para ahli. 1. Teori nebula. Teori pembentukan tata surya nebula terdapat dua versi berdasarkan Immanuel Kant dan Pierre-Simon de Laplace. A. Teori nebula Immanuel Kant 1724 sampai 1804. Menurut Immanuel Kant, tata surya terbentuk dari gumpalan kabut yang terdiri dari beragam gas. Pada mulanya, gas-gas bermassa besar ini menarik gas dengan massa kecil di sekelilingnya hingga akhirnya membentuk gumpalan gas menyerupai cakram. Gumpalan gas ini kemudian mengalami penyusutan sehingga terjadilah perputaran kabut yang kian cepat. Gumpalan kabut dengan massa besar ini sendiri berada di pusat cakram menjadi matahari. Sementara gas-gas di sekitarnya mengalami penurunan suhu dan menyusut membentuk planet-planet yang mengelilingi matahari. B. Teori nebula Pierre-Simon de Laplace 1749 sampai 1827. Menurut Pierre-Simon de Laplace, tata surya berasal dari kabut gas bersuhu panas yang berotasi cepat. Sebab perputarannya begitu cepat sehingga sebagian materi bola gasnya tersebut terlempar di sekelilingnya. Gas yang terlempar mendingin menjadi planet, sedangkan bola gas di awal berpijar dan menjadi matahari. Pada teori pembentukan tata surya menurut Laplace ini dianalogikan seperti saat seorang ice skater menarik tangannya sambil berputar dan kecepatannya terus meningkat. Karena terus berputar, jika dilihat posisi ice skater akan membentuk piringan. Hal ini serupa dengan apa yang terjadi dengan kabut gas panas saat berotasi dan membentuk tata surya. Jadi dapat disimpulkan dari pendapat keduanya bahwa tata surya berasal dari kabut gas panas. Teori yang kedua yaitu teori awan debu atau protoplanet. Carl von Weizsäcker
Secker, seorang ahli astronomi Jerman pada tahun 1940-an, mengemukakan pendapatnya dalam teori protoplanet tentang terbentuknya tata surya melalui teorinya ini. Teori ini sendiri disempurnakan pada tahun 1950-an oleh Gerard B. Kuiper. Teori yang paling banyak diterima orang karena dianggap memenuhi syarat untuk keadaan yang ditemukan, baik di dalam maupun di luar tata surya. Dasar teori protoplanet sendiri adalah matahari dan planetnya yang berasal dari kabut gas. Kabut gas ini sendiri tersebar tipis-tipis di angkasa dalam jumlah banyak, karenanya pengaruh gaya tarik antar molekul dalam kabut gas tersebut. Perlahan-lahan, kabut gas ini kemudian menjadi gumpalan yang kian padat. Keadaan ini sendiri disebabkan oleh gerak gas yang berputar dengan tidak beraturan pada kumpulan kabut. Namun, gerak ini kemudian menjadi perlahan dan berputar yang memadatkan dan memipihkan kabut. Salah satu gumpalan yang mengalami pemampatan di tengah, sementara gumpalan yang kecil kemudian hanyut di lingkungan sekitarnya. Gumpalan yang di tengah inilah yang kemudian kita ketahui sebagai matahari. Teori yang ketiga yaitu teori planetesimal. Teori planetesimal dikemukakan pada tahun 1905 oleh Thomas C. Chamberlin dan Forrest R. Moulton. Menurut keduanya, planet yang ada sekarang berasal dari matahari. Hipotesis ini didasarkan pada gagasan bahwa sebuah bintang melintas cukup dekat dengan matahari dan terjadi gaya tarik-menarik. Suatu ketika sebuah bintang melintasi ruang angkasa dengan cepat dan berada dekat sekali dengan matahari. Daya tarik bintang ini sangat besar sehingga menyebabkan daya pasang di bagian gas. Akibatnya, massa gas terlempar dari matahari dan mulai mengorbit. Karena daya tarik matahari, massa gas itu tertahan dan bergerak mengelilingi matahari. Ketika massa gas menjadi dingin, bentuknya kemudian berubah menjadi cairan, kemudian memadat. Akhirnya, massa gas itu menjadi planet yang ada sekarang, termasuk bumi. Yang keempat yaitu teori pasang surut atau tidal. Awal mula teori pasang surut juga dikenal sebagai teori tidal. Teori pasang surut dikemukakan oleh James Jean dan Harold Jeffrey 1918. Pada teorinya, mereka mengatakan bahwa dalam interaksi antara matahari dan bintang-bintang yang melewatinya, pasang surut yang dihasilkan matahari begitu besar sehingga sebagian materi dilepaskan sebagai filamen. Filamen ini membesar di tengah dan menyusut di kedua ujungnya. Dari filamen inilah yang kemudian membentuk planet, salah satunya yaitu bumi. Teori yang kelima yaitu teori ledakan mahadahsyat atau Big Bang. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Alexandra Friedman pada tahun 1922. Friedman adalah ahli fisika asal Rusia. Teori Big Bang, yang juga disebut sebagai teori dentuman atau ledakan, berarti ledakan dahsyat atau dentuman besar sesuai dengan namanya, The Big Bang. Ledakan itu disebut menyebabkan pembentukan alam semesta berdasarkan kajian kosmologi mengenai bentuk awal dan perkembangan alam semesta, atau singkatnya, teori ini membahas tentang struktur alam semesta yang selalu berubah atau dinamis. Dalam perkembangannya, teori ini dikembangkan oleh astronom Amerika Serikat yaitu Edwin Hubble. Menurut Hubble, pada awalnya bintang-bintang itu berkumpul di satu titik massa yang dikenal dengan volume nol. Namun, pada suatu waktu volume nol itu meledak dan mengembang. Setelah terjadi ledakan dahsyat di volume nol, semua galaksi dan bintang-bintang mengalami pergeseran cahaya, bintang-bintang yang mendekati spektrum merah. Dengan kata lain, pergeseran yang terjadi akibat ledakan dahsyat mengakibatkan bintang-bintang menjauhi bumi dan perlahan-lahan saling menjauh satu sama lain. Teori yang keenam yaitu teori bintang kembar. Teori bintang kembar ini dikemukakan pada tahun 1930-an oleh seorang ahli astronomi Inggris, R.A. Littleton.
Teori ini sendiri menyatakan matahari dahulu diduga memiliki sebuah bintang sebagai kembarannya. Bintang yang menjadi kembaran matahari itu kemudian meledak, yang mengakibatkan terlemparnya sejumlah partikel. Akibat pengaruh gravitasi dari bintang kedua, kepingnya kemudian bergerak mengelilingi bintang hingga pada akhirnya menjadi planet. Sementara bintang yang tak meledak adalah matahari. Partikel yang terlempar ini kemudian menjadi dingin dan membentuk planet beserta satelit yang mengelilingi matahari. Teori ini sendiri memiliki kekurangan berdasarkan analisis matematis yang dilakukan oleh para ahli dan menunjukkan momentum angular pada sistem tata surya saat ini hingga kemudian menghasilkan peristiwa tabrakan dua bintang. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai apa saja perbedaan antara planet dalam dan juga planet luar. Yang pertama merupakan planet dalam. Planet dalam merupakan planet yang posisinya paling dekat dengan matahari seperti Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet dalam memiliki kelompok planet yang berukuran lebih kecil. Merkurius menjadi planet berukuran paling kecil yaitu berdiameter sekitar 4.878 km. Planet terbesar yang termasuk ke dalam kelompok planet dalam adalah Bumi yang memiliki diameter sekitar 12.756 km. Permukaan planet-planet yang termasuk kelompok planet dalam merupakan benda padat, sehingga planet-planet yang termasuk kelompok planet dalam lebih mungkin untuk dijagi. Pada kelompok planet dalam, planet yang berputar paling pelan adalah Venus, karena membutuhkan waktu 243 hari untuk berputar. Planet dengan rotasi tercepat dalam kelompok planet dalam adalah Bumi, yaitu sekitar 23 jam 56 menit. Nah, untuk selanjutnya yakni planet luar. Planet luar merupakan planet terjauh dari matahari seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet luar memiliki planet-planet berukuran besar. Planet terbesar dari kelompok planet luar yaitu Jupiter, yang juga dikenal sebagai planet terbesar dalam tata surya yang memiliki diameter mencapai 142.985 km. Dan yang paling kecil ukurannya masih melebihi ukuran dari Bumi yaitu planet Neptunus yang memiliki diameter sekitar 49.552 km. Planet luar permukaannya berupa gas, sehingga mustahil untuk digali oleh manusia. Planet luar meskipun kelompok planet ini yang memiliki planet berukuran besar, tetapi berputarnya sangat cepat. Planet dalam kelompok ini yang berputarnya paling lambat adalah Uranus dengan waktu 17 jam 15 menit. Sedangkan planet yang tercepat yaitu Jupiter karena hanya membutuhkan waktu 9 jam 55 menit. Faktanya, semua planet dalam kelompok planet luar memiliki cincin planet yang mengelilingi planet tersebut. Namun, banyak orang mengira hanya planet Saturnus lah yang memiliki cincin. Ini terjadi karena cincin planet Saturnus terlihat jelas. Cincin yang mengelilingi planet luar merupakan satelit yang kemudian hancur karena adanya gaya gravitasi. Selanjutnya akan dibahas mengenai membedakan planet raksasa dan planet kerdil. Planet raksasa atau planet Jovian adalah planet-planet yang ukurannya besar dan komposisi bahan penyusunnya mirip dengan planet Jupiter, yaitu terdiri dari sebagian besar es dan gas hidrogen. Adapun ciri-ciri dari planet raksasa yaitu mengorbitkan matahari, mempunyai bentuk yang relatif bulat dan dapat membersihkan daerah orbitnya. Dan benda-benda angkasa yang termasuk dari planet raksasa yakni Jupiter, Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus. Selanjutnya yakni planet kerdil. Planet kerdil atau biasanya disebut juga dengan planet katai adalah benda-benda langit yang mengitari matahari. Perjalanan planet kerdil saat mengitari matahari tidak semulus planet di tata surya. Di orbit planet kerdil sendiri ada benda-benda lainnya seperti asteroid. Ukuran dari planet kerdil juga tidak sebesar planet lainnya, namun ia lebih besar dari benda-benda langit seperti asteroid.
Ciri-ciri dari planet kerdil yaitu mengitari matahari, mempunyai bentuk yang hampir bulat dan tidak mampu membersihkan daerah orbitnya. Adapun benda-benda angkasa yang termasuk dari planet kerdil yakni Pluto, Ceres, Makemake, Haumea, dan juga Eris. Pokok pembahasan yang terakhir yaitu mendeskripsikan benda-benda langit seperti asteroid, meteor, dan juga komet. Yang pertama yakni asteroid. Asteroid merupakan benda angkasa yang berukuran lebih kecil dari planet tetapi lebih besar dari meteoroid dan umumnya diperoleh di belahan dalam tata surya. Para ilmuwan mengevaluasi bahwa asteroid ialah bekas-bekas planet yang hancur. Ilmuwan yang pertama kali mendapatkan asteroid adalah Giuseppe Piazzi dari Italia pada tahun 1801, yang kemudian diberi nama Ceres. Terdapat beberapa ciri-ciri dari asteroid, yakni yang pertama, biasanya asteroid mempunyai keadaan yang tidak tersusun. Yang kedua, bidangnya berbatuan dan bentuknya seperti kawah. Yang ketiga, terdapat temuan di kawasan sabuk asteroid. Yang keempat, biasanya asteroid mempunyai suhu antara minus 73 derajat Celcius. Yang kelima, bergerak mengitari matahari atas lintasan orbitnya berwujud elips. Yang keenam, terwujud dari debuan dan es yang memadat menjadi batu, dan yang ketujuh tidak menciptakan cahaya. Kemudian yaitu meteor. Dapat dilihat pada gambar tersebut merupakan gambar dari meteor. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, meteor adalah benda angkasa yang meluncur di angkasa luar, masuk ke dalam atmosfer dan menyala karena gesekan udara. Meteor adalah benda langit yang pada umumnya habis terbakar sebelum mencapai permukaan bumi, dan apabila masih bersisa benda itu jatuh sebagai meteorit. Jadi, bisa dipahami bahwa sebenarnya meteor adalah benda langit yang sama dengan meteorit dan meteoroid. Namun perbedaannya terletak pada posisinya, di mana meteoroid menjadi bentuk utama, yaitu sebuah batu yang melayang di luar angkasa dan dapat bergerak dengan cepat. Batu angkasa ini tidak mengorbit pada matahari sehingga lintasannya tidak beraturan dan dapat bergerak bebas. Sementara itu, meteor adalah sebutan untuk serpihan dari benda langit yang masuk ke dalam atmosfer bumi. Hal ini menimbulkan suatu gesekan antara permukaan meteor itu dengan udara dengan kecepatan tinggi. Penampakan tersebut disebabkan karena adanya suatu panas yang dihasilkan oleh adanya tekanan ram, yakni bukan karena gesekan, di saat meteoroid itu kemudian memasuki atmosfer. Penampakan meteor yang sangat terang ini disebut juga dengan bolid. Inilah yang menciptakan pijaran api atau tampak seperti cahaya dari kejauhan dan sering disebut sebagai bintang jatuh. Jadi, meteor adalah bintang jatuh yang mungkin pernah kalian lihat di langit malam. Lalu meteoroid merupakan batu meteor yang berhasil masuk dan mencapai permukaan bumi. Nah, yang terakhir merupakan komet. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan garis edar berbentuk elips atau lonjong, parabolis atau hiperbolis. Istilah komet berasal dari bahasa Yunani kometes yang berarti rambut panjang. Istilah lainnya adalah bintang berekor yang tidak tepat karena komet sama sekali bukan bintang. Adapun ciri-ciri komet yaitu 1, koma dan ekor komet membalikkan cahaya matahari dan bisa dilihat dari bumi apabila komet itu cukup dekat. Ekor komet berbeda-beda bentuk dan ukurannya. Jika semakin dekat komet tersebut dengan matahari, maka semakin panjang pula ekornya. Yang kedua, komet bergerak mengelilingi matahari berkali-kali, tetapi peredarannya memakan waktu yang lama. Yang ketiga,
Komet ini dibedakan menurut rentangan waktu orbitnya. Rentang waktu pendek ialah kurang dari 200 tahun, dan rentang waktu yang panjang yaitu lebih dari 200 tahun. Secara umum, bentuk orbit dari komet yaitu elips. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.